Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fajar Setiaji, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil review jurnal saya, yang mana berikut merupakan tugas dari mata kuliah korosi yang diampu oleh Ibu Ayu. Review jurnal yang akan saya review berjudul Korosi Galvanik dan Perilaku Kelelahan Baja pada Sambungan Las SM480C pada Jembatan Gantung Menyeberang Laut, karya Judongso, Siminjang, Revenshu, dan kawan-kawan. Latar belakang dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui betapa pentingnya memahami mengatasi korosi pada semua las baja di jembatan gantung penyeberangan laut. Karena lingkungan laut dapat menyebabkan korosi parah pada semua las yang berpotensi akan merusak kekuatan dan keandalan jembatan. Hal ini dapat membahayakan para penggunanya. Korosi awal pada semua las dapat menghasilkan lubang dan retakan yang memungkinkan zat korosif masuk dan merusak permukaan baja. Efek galvanik juga dapat terjadi di area sambungan las, meningkatkan laju korosi. Masalah korosi dapat pada sambungan las tidak hanya berdampak pada integritas jembatan, tetapi juga mempengaruhi kinerja kelelahan baja. Korosi dapat menyebabkan perpanjangan dek jembatan yang berkurang dan penurunan kekuatan tarik baja. Penelitian ini dilakukan untuk memahami mekanisme korosi, mengevaluasi dampaknya pada kelelahan baja, dan memberikan informasi yang relevan untuk perancangan dan pemeliharaan jembatan gantung yang tahan korosi dan memiliki kinerja yang baik dalam jangka waktu yang lama. Nah, pada tabel 1 merupakan komposisi kimia dari material SM480C, yang mana mempunyai krom 0,22, mangan 1,47, nikel 0,2, dan lainnya. Kemudian, material dan metode penelitian yang dilakukan. Untuk material penelitian sendiri, ini menggunakan material SM480C, baja kanai panas paduan rendah yang diproduksi oleh perusahaan Jepang, dengan dimensi 100 kali 100 kali 12 mm, yang didapatkan menggunakan mesin pemotong untuk memotong seling nomor 62 dan nomor 38. Material ini dapat dilihat pada gambar. Kemudian dari metode penelitian, morfologi korosi dan analisis lapisan korosi. Morfologi permukaan sampel diamati dengan Microsoft Metallografi Olympus GX71 dan komposisi dek jembatan dianalisis dengan diffractometer sinar X, XRD. Mikromorfologi sampel dianalisis dengan menggunakan mikroskop elektron pemindai FOMA25 atau LS25, dan komposisi kimia dan fase permukaan sampel dikarakterisasi dengan menggunakan perangkat IDS X-flash detektor 5010 yang dicocokkan dengan pemindaian mikroskop elektron, permukaan mikroskopis, dan morfologi bagian dikarakterisasi dengan morfometer 3D KYYX 2010Z. Kemudian, prosedur uji tarik dan kelelahan. Spesimen tarik dan fatik diambil dari dek jembatan yang sebenarnya. Tampilan sampel ditunjuk pada gambar nomor 2. Dapat kita lihat di screen. Kemudian lebar dan panjang seksi uji masing-masing ada 15 mm dan 30 mm. Ketebalan spesimen diukur satu persatu karena tingkat korosi pada permukaan sampel yang berbeda-beda. Pengukuran polarisasi potentiodinamik kecenderungan korosi galvanik pada semua las dipelajari dengan kurva polarisasi potentiodinamik di stasiun kerja elektrokimia, stasiun kerja GMP reference 600, yang memiliki sistem 3 elektroda, gambaran platina sebagai elektroda penghitung, dan elektroda perak-perak klorida sebagai elektroda referensi. Kemudian hasil dari penelitian ini, morfologi korosi dan analisis lapisan korosi ditunjukkan oleh gambar 3, mengilustrasikan struktur metallografi dari setiap area sampel dan jembatan termasuk WC, HZ, dan BM, dengan mempertimbangkan kemungkinan perbedaan struktur metallografi di daerah yang berbeda. 3 lokasi yang berbeda dipilih untuk pengujian. Terlihat bahwa permukaan yang terkikis oleh larutan alkohol asam nitrat 5% dibandingkan dengan area material dasar plat dan struktur mikro WC lebih berbentuk tunggal dan kompak. Terlihat jelas bahwa struktur yang tersusun perit masif, yaitu dengan warna putih, dan perlit di warna hitam, dapat diamati dengan jelas pada gambar.
Karena suhu pengelasan yang tinggi, ukuran butir di hash lebih kasar daripada di matriks, yang mengindikasikan bahwa muncul fenomena pertumbuhan butir dalam proses pengelasan, distribusi seragam seluruh struktur buruk, dan juga dapat ditemukan adanya fenomena segregasi lokal Berlin. Lalu, morfologi SEM dari struktur mikro sambungan las ditunjukkan pada gambar 4. Produk, produk korosi di WC merupakan strip dan lamelar, sedangkan produk di aset sebagian besar berupa lamelar halus dan lendir, dengan stratifikasi film produk yang berbeda. Dari foto penampang, korosi lokal yang jelas ada di WC dan HZ, dan kedalaman lubang korosi di H sekitar 1,8 mm, yang menunjukkan bahwa sambungan las memiliki risiko korosi tertentu, terutama di HZ. Kemudian gambar 5 menunjukkan mikrograf dan spektrum IDS dari permukaan dek jembatan yang diservis. Untuk korosi lingkungan laut, CL berada di dalam lubang korosi. Setelah awal korosi, titik awal korosi menjadi titik anodik karena pelautan besi aktif. Kemudian pada gambar 6 menunjukkan gambar struktur mikro lapisan film produk korosi penampang melintang dek jembatan. Lapisan merupakan jembatan gantung relatif longgar dengan jumlah lubang dan retakan dan menyediakan saluran untuk media korosif seperti oksigen, garam, dan kelembaban ke dalam permukaan substrat. Saluran ini tidak kondusif untuk penipisan keseluruhan dek jembatan karena tidak seragam, yang jelas terlihat di zona las tengah. Area merah oranye, penipisan terjadi secara serius di kedua sisi las dan ketebalan yang tersisa di area penipisan maksimum sekitar 4 mili. Dengan ketebalan awal, sampel dek jembatan adalah 12 mm, maka laju korosi tahunan adalah 0,37 mm per tahun, yang mana termasuk dalam resiko korosi tingkat tinggi. Kemudian dari hasil penelitian, kecenderungan korosi ditemukan yang pertama, kecenderungan korosi ditemukan bahwa terdapat produk korosi yang meliputi lubang dan retakan pada seluruh permukaan sambungan alas baja SM480C setelah terpapar selama 20 tahun dalam lingkungan laut. Hal ini memungkinkan media korosi masuk dan mencapai permukaan substrat baja. Korosi lokal terjadi pada daerah lasan WC dan daerah yang terpengaruh panas HZ. Kedalaman maksimum korosi lokal pada HZ mencapai 1,8 mm dan laju korosi lokal maksimum adalah 0,082 mm per tahun. Kemudian hasil yang kedua adalah efek galvanik. Dilakukan perhitungan menggunakan teori konjugasi bimetalik dan hasilnya menunjukkan bahwa efek galvanik dari sambungan las memenuhi syarat. Dalam hal ini, daerah yang paling rentan terhadap korosi pada sambungan las adalah HZ. Kemudian hasil yang ketiga, arus korosi galvanik. Arus korosi galvanik pada HZ mencapai sekitar 2 mikron ampere, yang jauh lebih tinggi daripada korosi HZ yang terisolasi sekitar 6,5 kali lipat. Kemudian dari pengaruh korosi terhadap kinerja fatik. Korosi memiliki pengaruh yang jelas terhadap kinerja fatik baja. Perpanjangan dek jembatan berkurang sebesar 40% hingga 17%, dan kekuatan tarik berkurang sebesar 4,5% hingga 31,33%. Kemudian, ketebalan dek jembatan kapal. Untuk memastikan keamanan layanan dan dari kegagalan dini, ketebalan rata-rata dek jembatan yang terkorosi tidak boleh kurang dari 10 mm di bawah amplitudo tegangan 115 megapascal. Baik, begitulah hasil review jurnal dari saya. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.